Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lois Prianto Agung Nugroho, NIM 19103103148. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi pembelajaran untuk menyelesaikan tugas akhir semester oleh Bapak Muhammad Imam Effendi Soleh MPDI selaku dosen pengampu pembelajaran Quran Hadis. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Quran Surat Al-Kafirun untuk kelas 3 semester genap. Di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, 1. Melalui mengamati buku, siswa mampu menghafalkan dan membaca surat Al-Kafirun. 2. Dengan menyimak bacaan, siswa terbiasa membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. 3. Melalui pembiasaan membaca Quran surat Al-Kafirun, siswa memiliki perilaku bersyukur atau nikmat dan karunia atas nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama ada pendahuluan. Di RPP yang saya pilih atau yang saya buat ini, yang pertama melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa atau yang disebut orientasi. Yang kedua memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari Quran surat Al-Kafirun dan memberi motivasi. Yang kedua adalah kegiatan inti. Yang pertama, siswa mengamati gambar tempat ibadah. 2. Siswa menceritakan gambar yang diamati dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, siswa menyimak bacaan dan penjelasan guru tentang isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Yang keempat, siswa membaca dan mengartikan Quran surat Al-Kafirun yang terdapat dalam buku. Yang kelima, siswa mengulang-ulang bacaan Quran surat Al-Kafirun secara bersama-sama dalam kelompok besar. 6. Siswa menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. 7. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah penutup. 1. Membaca bersama Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua menyampaikan pesan moral, misalnya perilaku bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga menyampaikan tugas berstruktur yang menghafal Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang berikutnya adalah penilaian. Penilaian itu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap itu kita mengetahui anak itu bersikap bagaimana dan kita menilainya. Dari pengetahuan itu ada tes lisan dan tes tertulis. Yang terakhir adalah penilaian tentang keterampilan, yaitu praktek bagaimana siswa menghafal atau melakukan apa yang harus dia lakukan atau mengamalkan, istilahnya prakteknya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Yang D itu ada lampiran bahan ajar, yang E lampiran penilaian sikap, terus ada pengetahuan, tes tertulis, dan ada lembar kerja. Dan yang terakhir ada keterampilan menceritakan. Penilaian meliputi keaktifan kebenaran yang dilakukan siswa. Yang berikutnya adalah video tentang pembelajarannya. Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik tetap semangat dan selalu patuhi protokol ya. Karena di masa pandemi seperti ini kita harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan agar kita dapat masuk sekolah dan dapat belajar bersama. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan
materi tentang Quran surat Al-Kafirun. Ada yang pernah tahu apa itu surat Al-Kafirun? Coba kalian tebak apa itu surat Al-Kafirun dan di mana turunnya. Ayo coba. Ya, kamu coba, Agus. Ya, Al-Kafirun adalah surat yang terdiri dari 6 ayat. Kamu pintar. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Dinamakan surat Al-Kafirun karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kaum kafir bahwa perbuatan jahat mereka akan mendapatkan pembalasan darinya. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW dan kaumnya diminta untuk memetik pelajaran atas perbuatan mereka. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang kafir itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam itu diminta untuk memetik pelajaran apa yang ada di dalam surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun ini merupakan surat urutan ke-109. Coba apa saja yang bisa dipahami dari surat ini adalah tentang bagaimana orang kafir itu sangat kejam dan sangat keji kepada umat Islam zaman dahulu. Nah, yang berikutnya kita akan tahu apa manfaatnya bagi kita dalam apa sih manfaat kita untuk menghafal Al-Quran atau surat Al-Kafirun ini. Ya, itu adalah manfaatnya kita mendapatkan syafaat dari Allah dan kita dapat memetik pelajaran dari apa yang ada isi yang ada di surat Al-Kafirun tersebut. Nah, silakan adik-adik perhatikan gambar tempat ibadah ini. Yang pertama ada masjid. Masjid itu jelas, masjid adalah tempat ibadah untuk orang Islam. Yang kedua ada gereja. Gereja itu ada 2, gereja Katolik dan gereja Kristen. Nah, itu adalah tempat ibadah orang Katolik dan orang Kristen. Yang ketiga ada wihara. Wihara adalah tempat ibadah orang Buddha. Yang keempat ada pura. Pura itu tempat ibadah untuk orang Hindu. Yang kelima ada, yang terakhir ada kelenteng. Kelenteng itu tempat ibadah untuk orang Konghucu. Jadi ada masjid, gereja Kristen, gereja Katolik, wihara, pura, dan kelenteng. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang berikutnya, kalian bisa menceritakan apa yang ada di gambar ini, menceritakan apa sih masjid itu untuk tempat ibadah untuk umat apa. Kan saya sudah jelaskan tadi ya, adik-adik bisa menjelaskan kembali sesuai bahasa adik-adik atau yang adik-adik pahami. Jika sudah, kalian bisa maju satu-satu atau perwakilan. Coba kamu, Dek Ari, maju menceritakan tentang apa yang kamu pahami dari tempat-tempat ibadah ini. Ya, coba masjid. Ya, masjid di desamu itu dilakukan kegiatan seperti TPA atau mengaji bersama. Ya benar, kamu benar. Untuk sholat, ya benar. Yang selanjutnya, coba kamu, Dek Anung, tentang gereja. Oh ya, oh karena kamu punya saudara Kristen. Oh ya, jadi di ibadahnya di gereja, kegiatannya di situ. Ya benar, itu untuk orang Kristen.
dan ibadahnya hari Minggu. Ya benar, kamu benar. Ya kita tuh harus saling menghormati dan saling menghargai apa yang diyakini saudaramu atau teman kampungmu atau teman bermainmu. Ya itu kita harus saling menghargai. Yang berikutnya apa sih? Kan tadi kan udah tempat ibadah. Nah sekarang kembali lagi ke Quran surat Al-Kafirun. Apa sih yang ada di surat Al-Kafirun itu? Kandungannya itu apa saja? Bapak akan menjelaskan kandungan dari surat Al-Kafirun. Kandungan surat Al-Kafirun itu yang pertama adalah Allah hendak menjelaskan bahwa terdapat perbedaan besar antara sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi SAW itu adalah kita sebagai umat Islam, dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak beranak maupun diperanakan. Jadi Tuhan itu tidak punya anak, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Tuhan itu adalah Esa, yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkaitan dengan perbedaan sifat Tuhan dari keduanya. Hal ini pun menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam bentuk pelaksanaan ibadah. Jadi kita sebagai umat Islam dan orang kafir zaman dahulu itu atau zaman sekarang pun kita kan berbeda cara beribadahnya. Yang ketiga itu melalui surat Al-Kafirun Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan perihal toleransi antar umat beragama. Hal ini dilakukan melalui pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Nah kan jadi kan tadi kan Bapak udah menjelaskan macam-macam tempat ibadah yang ada di Indonesia yang kalian tahu. Nah itu kan kita kan harus toleransi. Toleransi itu apa sih? Yaitu saling menghargai, saling menghormati, dan pokoknya kita itu harus hidup rukun, bisa berdampingan. Jangan campurkan agama dengan, contohnya kamu menghina saudaramu, kamu nggak sholat, kamu Kristen ya, itu nggak boleh. Jadi kita harus menghormati, kita sholat ya sholat, mereka beribadah ya beribadah. Jadi kita harus hidup saling rukun, gitu ya anak-anak atau adik-adik. Yang berikutnya Bapak akan membaca dan mengartikan Quran surat Al-Kafirun. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, itu artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang kedua la a'budu ma ta'budun, artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga wala antum abiduna ma a'bud, yang artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Yang keempat wala ana abidum ma abadtum, artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima wala antum abiduna ma abud, artinya dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir atau yang ayat ke-6 lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah itu adalah artinya toleransi. Jadi agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, gitu ya adik-adik. Semoga kalian paham. Yang berikutnya setelah membaca dan mengartikan, kalian anak-anak atau adik-adik kalian harus mengulangi lagi apa itu surat Al-Kafirun dan menghafalnya. Gitu ya siswa. Kita sebagai siswa atau Bapak sebagai guru itu harus saling
memberikan masukan apa yang salah atau yang gimana untuk kita. Kan bapak kan sebagai guru, kalian harus saling menghormati bapak, begitupun saya sebagai guru harus mencintai kalian ya, begitu. Kalian harus mengulang-ulang surat Al-Kafirun itu bagaimana, dan habis itu kalian menjelaskan isi kandungan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Coba kamu Agus maju sini mengulang. Qul ya ayyuhal kafirun ya, bagus. Lakum dinukum waliyadin. Coba kamu Ani, isi kandungannya tadi apa? Sebutkan salah satu aja. Ya benar, kita harus saling bertoleransi. Ya benar ya, mungkin itu ya. Kalian kan sudah lancar, sudah ada yang hafal atau yang ada yang belum. Kalian harus tetap belajar terus ya. Sekarang bapak kasih tugas ya, kalian masing-masing menuliskan 3 kandungan atau 3 kandungan dan 3 tempat ibadah, 6 tempat ibadah yang ada di Indonesia. 6 tempat ibadah di Indonesia, dan tuliskan 3 kandungan surat Al-Kafirun. Ya udah selesai, silakan maju kalian dan kasih ke bapak. Ya sudah ya, mungkin kita ulangi sekali lagi membaca Quran surat Al-Kafirun secara baik dan benar. Yuk kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi mungkin pelajaran ini bisa saya tutup, dan semoga adik-adik dan atau anak-anak di sini dapat mampu meresap apa yang Bapak jelaskan dan yang Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap sehat, dan jangan lupa itu tadi, saling bertoleransi, saling menghormati antar agama yang lain. Kita harus hidup rukun karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Ya, adik-adik ada tugas dari Bapak, yaitu menghafal Quran surat Al-Kafirun. Oke, besok pertemuan selanjutnya kita akan menghafalkannya bareng-bareng atau per individu yang sudah. Ya, sekarang gini, Bapak akan membuat kelompok untuk tugas besok pertemuan berikutnya. Oke, saya bagi 5 kelompok berlima ya. Oke ya, kamu Agus, Ani, Anung, Dian, Moko. Ya udah, semua udah 5-5 sudah Bapak bagikan ya tadi ya, udah 5-5 ya. Ya bagus, itu tadi yang saya sebutkan itu sebagai ketua koornya ya, atau sebagai mengingatkan besok hafalan. Nah kan kalian kan yang udah hafal lancar. Ya cukup, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa besok tugasnya adalah hafalan. Kita akhiri pelajaran
pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol. Oke, anak-anak, sampai jumpa besok.